Bayangkan kamu bangun pagi seperti biasa. Buka kulkas, kosong. Pergi ke warung terdekat, tutup. Buka aplikasi ojek online buat pesan makanan, tidak ada yang mau antar. Kamu pegang HP, cek saldo rekening, uang masih ada, bahkan lumayan banyak. Kamu buka dompet, ada uang cash. Kamu buka laci, ada emas batangan yang kamu beli susah payah selama bertahun-tahun. Tapi, tidak ada satupun dari semua itu yang bisa masuk ke perutmu. Kedengarannya seperti skenario film ya? Tapi coba sebentar saja kamu pikir ulang. Ini bukan soal zombie apokalips. Ini bukan soal perang nuklir. Ini soal sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih mungkin terjadi. Gangguan distribusi pangan. Dan itu teman-teman, sudah mulai terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara yang selama ini kita anggap aman. Nah, di video ini kita tidak akan bahas teori konspirasi. Kita tidak akan panik-panikan. Yang akan kita bahas adalah sesuatu yang lebih penting dari itu. Fakta, data, dan yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang. Dengan cara yang masuk akal, tanpa harus jadi prepper ekstrim atau pindah ke hutan. Karena ada 3 jenis aset yang diam-diam sedang diborong oleh orang-orang yang benar-benar paham arah angin di tahun 2026 ini. Dan salah satunya, hampir pasti belum ada di radar kamu. Bahkan mungkin kamu anggap remeh selama ini. Jadi, tonton dulu sampai habis. Karena kalau kamu lewatkan bagian tengah atau akhir video ini, kamu akan kehilangan informasi yang menurutku adalah yang paling actionable, paling bisa langsung diterapkan, dan paling jarang dibahas di tempat lain. Sebelum kita mulai, kalau kamu baru pertama kali nonton konten di channel Asupan Otak, welcome. Di sini, kita bahas hal-hal yang penting tapi sering dilewatin orang. Hal-hal yang bikin kamu berpikir, kok gue baru tahu ini sekarang? Kalau itu yang kamu mau, subscribe sekarang dan aktifkan notifikasinya. Gratis. Dan mungkin, suatu hari nanti informasi dari sini yang akan jadi salah satu keputusan terpenting dalam hidupmu. Oke, mari kita mulai. Bagian 1. Dunia sedang berubah, dan kebanyakan orang belum sadar. Kita mulai dengan gambaran besar dulu supaya kamu paham kenapa video ini penting. Sejak awal tahun 2026, ada sesuatu yang bergeser di pasar pangan global. Bergesernya tidak dramatis, tidak ada satu berita besar yang bikin semua orang panik sekaligus. Tapi kalau kamu kumpulkan semua datanya dan lihat polanya, gambarnya cukup mengkhawatirkan. Pada bulan Maret 2026, FAO, itu adalah Food and Agricultural Organization, organisasi pangan milik PBB yang bertugas memantau kondisi pangan seluruh dunia, merilis data yang cukup mengejutkan. Indeks harga pangan global mencapai rata-rata 128,5 poin, naik 2,4% hanya dalam 1 bulan dibanding Februari. Dan kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, naik 1% secara tahunan. Sekarang mungkin kamu pikir, 2,4% doang, itu kecil. Tapi tunggu dulu, ini bukan angka inflasi biasa. Ini adalah indeks komposit yang mengukur perubahan harga dari 5 kelompok komoditas utama sekaligus. Serealia, beras, gandum, jagung, daging, produk susu, minyak nabati, dan gula. Kalau kelimanya naik serentak dalam 1 bulan, itu bukan sinyal kecil. Itu sinyal bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di lapisan bawah sistem pangan dunia. Dan ini bukan sekedar angka di atas kertas. Mari kita pecah satu-satu supaya kamu paham betapa nyatanya ini. Gandum, yang menjadi bahan dasar roti, mie, pasta, dan banyak makanan olahan, harganya naik 4,3% dalam 1 bulan saja. Alasannya 2 hal sekaligus. Pertama, kekeringan yang melanda kawasan pertanian utama di Amerika Serikat. Kedua, berkurangnya luas lahan tanam di Australia karena biaya pupuk yang melonjak, sehingga para petani memilih untuk tidak menanam sebanyak biasanya. Bayangkan 2 negara produsen gandum terbesar di dunia bersamaan mengalami masalah. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari tekanan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Minyak nabati, termasuk minyak sawit yang sangat akrab di dapur kita, naik 5,1%, dan ini adalah bulan ketiga berturut-turut mengalami kenaikan. Minyak sawit bahkan mencatat harga tertinggi sejak pertengahan 2022. Kalau kamu ingat, pertengahan 2022 itu masa-masa sulit, di mana harga minyak goreng di Indonesia sempat meledak sampai bikin antrean panjang di supermarket. Nah, kita mulai mendekati level harga seperti itu lagi. Gula,
Ini yang paling menarik dan paling sering tidak diperhatikan orang. Harga gula naik 7,2% dalam 1 bulan. Ini adalah kenaikan terbesar sejak Oktober tahun lalu. Kenapa? Karena Brazil, yang merupakan eksportir gula terbesar di dunia, mulai mengalihkan sebagian besar tebunya bukan untuk dijadikan gula, tapi untuk dijadikan etanol. Etanol itu semacam bahan bakar alternatif yang dibuat dari tanaman. Karena harga minyak mentah global sedang naik akibat konflik geopolitik, Brazil lebih untung jual etanol daripada gula. Jadi produksi gula berkurang, harga gula naik. Ini namanya efek domino. Satu guncangan di satu tempat menggerakkan segalanya. Sekarang kita bicara soal akar masalahnya. Kenapa harga energi naik? Karena konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung reda. Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero, sudah mengeluarkan peringatan yang sangat spesifik. Beliau bilang, kalau konflik ini berlanjut lebih dari 40 hari, petani-petani di seluruh dunia akan menghadapi pilihan yang sangat sulit. Kurangi penggunaan pupuk, kurangi luas tanam, atau ganti ke tanaman yang lebih murah biaya produksinya. Dan semua pilihan itu ujungnya satu, produksi pangan global turun, yang artinya harga naik lagi di 2027 dan seterusnya. Ini bukan skenario terburuk, ini adalah proyeksi dari lembaga paling otoriter soal pangan di dunia, dan mereka sudah mengatakannya secara terbuka. Lalu di Indonesia sendiri bagaimana? Secara nasional, kita sedang dalam posisi yang relatif baik di tahun 2026 ini. Cadangan beras pemerintah yang disimpan oleh Bulog per Maret 2026 mencapai 4,24 juta ton. Itu angka yang cukup besar, dan bahkan diperkirakan bisa naik lagi ke 5,48 juta ton di April 2026. Jadi kita tidak sedang dalam krisis pangan akut sekarang. Tapi ada kata kunci penting di sini, relatif, dan ada kondisi yang perlu kamu pahami. El Nino, fenomena cuaca yang menyebabkan kekeringan di Asia Tenggara termasuk Indonesia, diperkirakan masih akan berlanjut hingga Juli 2027. Artinya selama lebih dari setahun ke depan, pola cuaca tidak akan normal. Produksi padi nasional diperkirakan akan menurun 2 tahun berturut-turut. Dan meskipun stok sekarang aman, kalau tekanan berlanjut tanpa ada solusi struktural, titik rawan itu bisa datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid bahkan sudah menyatakan secara tegas dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah awal April 2026 ini, dan saya kutipkan langsung karena ini penting. Dalam situasi dunia seperti ini, yang paling gawat adalah pangan sama energi. Jangan sampai kita punya duit, tapi tidak ada pangan yang bisa dibeli. Kalimat itu keluar dari mulut seorang menteri, bukan dari seorang konspirator, bukan dari akun anonim di media sosial, seorang pejabat negara dengan akses terhadap data dan informasi yang jauh lebih lengkap dari rata-rata kita. Dan beliau bilang, yang paling gawat bukan soal nilai tukar rupiah, bukan soal utang negara, bukan soal inflasi biasa. Yang paling gawat adalah pangan dan energi. Kalau itu belum membuatmu duduk tegak dan memperhatikan lebih serius, aku tidak tahu lagi harus ngomong apa. Bagian 2. Kenapa emas tidak lagi cukup sebagai jawaban? Sekarang, kita masuk ke inti dari video ini. Dan ini bagian yang mungkin akan sedikit membuat tidak nyaman bagi kamu yang selama ini percaya 100% pada emas sebagai pelindung kekayaan. Aku mau luruskan dulu. Emas itu bagus. Emas itu penting. Emas itu tetap relevan sebagai instrumen pelindung nilai. Aku tidak sedang bilang jangan pegang emas sama sekali. Yang aku mau sampaikan adalah, emas tidak dirancang untuk semua jenis krisis. Dan jenis krisis yang sedang kita bicarakan sekarang, krisis pangan, krisis distribusi, krisis ketersediaan barang fisik, adalah justru jenis krisis di mana emas punya keterbatasan yang sangat nyata. Mari kita bahas dengan jujur. Emas sebagai instrumen keuangan bekerja paling baik dalam kondisi inflasi tinggi, mata uang melemah, dan pasar keuangan tidak stabil. Dalam kondisi itu, nilai emas secara historis naik dan melindungi daya beli kamu. Tapi, emas butuh satu kondisi dasar untuk bisa berfungsi. Ada pasar yang mau menerimanya, ada sistem pertukaran yang berjalan, ada orang atau institusi yang bersedia menukar emas kamu dengan barang atau jasa yang kamu butuhkan. Sekarang, bayangkan kondisi berbeda. Distribusi barang terganggu, toko-toko kehabisan stok, sistem logistik stagnan. Dalam kondisi itu, kamu mau menukar emas dengan apa? Siapa yang mau menerima keping emas dari kamu kalau dia sendiri tidak punya barang untuk ditukar? Disinilah emas menunjukkan batasnya.
Bukan karena emas itu tidak berharga, tapi karena emas tidak bisa dimakan. Emas tidak bisa menghangatkan tubuh. Emas tidak bisa menghilangkan rasa lapar yang sudah 3 hari tidak terpenuhi. Ada contoh nyata dari sejarah yang sangat relevan. Ketika krisis pangan melanda Indonesia pada tahun 1998 akibat El Nino dan krisis finansial Asia, banyak orang yang punya aset finansial tidak bisa langsung mengkonversinya menjadi kebutuhan pangan, karena harga melonjak gila-gilaan dan distribusi kacau. Orang yang punya lahan dan bisa produksi pangan sendiri, mereka yang paling bisa bertahan. Bukan yang punya paling banyak uang, bukan yang punya paling banyak emas, tapi yang punya akses ke sumber pangan yang tidak tergantung pada sistem distribusi eksternal. Sekarang, kita di tahun 2026. Dunia lebih kompleks. Sistem ketergantungan kita pada rantai distribusi global jauh lebih dalam dibandingkan 1998. Kita lebih bergantung pada impor untuk beberapa komoditas kunci. Kita lebih terkoneksi secara global, dan itu artinya guncangan dari satu titik bisa merambat ke kita jauh lebih cepat. Para ekonom dan peneliti menyebutnya sebagai fragilitas sistem. Artinya, sistem yang terlihat kuat dan stabil dari luar ternyata sangat rapuh terhadap tekanan di titik-titik tertentu. Dan ini bukan hanya soal Indonesia. Bahkan di skala global, para investor kelas atas sudah mulai mengubah strategi mereka. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa orang-orang kaya seperti Bill Gates, Jeff Bezos, dan beberapa ultra high net worth individuals lainnya sudah diam-diam memindahkan sebagian kekayaan mereka ke dalam bentuk lahan pertanian. Bukan properti komersial, bukan gedung perkantoran, bukan saham teknologi, tapi lahan pertanian. Kenapa? Karena mereka tahu satu hal yang banyak orang belum sadari. Jumlah lahan produktif di dunia terbatas, sementara jumlah mulut yang harus diberi makan terus bertambah, dan perubahan iklim terus memangkas lahan yang bisa digunakan untuk bertani. Dalam logika supply and demand yang paling sederhana, kalau permintaan naik sementara supply berkurang, nilainya akan naik. Bukan sekarang, mungkin tidak dalam 2 tahun, tapi pasti dalam jangka panjang. Dan orang-orang yang memahami hal ini sudah bergerak, sementara mayoritas kita masih asyik membicarakan harga saham, harga kripto, atau harga emas. Ada kelompok yang sudah pindah ke aset yang jauh lebih fundamental. Nah, dari sinilah kita masuk ke 3 aset utama yang sedang jadi sorotan di tahun 2026 ini. Bagian 3. Aset pertama, lahan produktif dan kemampuan menghasilkan pangan. Ini adalah aset paling fundamental dari 3 yang akan kita bahas, dan ini juga yang paling sering diremehkan karena dianggap kuno atau kurang sophisticated dibanding instrumen investasi modern. Tapi coba pikir ulang, lahan pertanian, baik dalam skala besar maupun kecil, adalah satu-satunya aset di dunia ini yang secara alami menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan semua manusia di bumi ini, tanpa terkecuali. Tidak ada satupun orang yang tidak butuh makan. Tidak ada satupun teknologi yang bisa menghilangkan kebutuhan biologis basal itu. Data dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa nilai bisnis lahan pertanian tumbuh rata-rata 6,7% per tahun dari tahun 1970 hingga 2021, atau sekitar 2,7% menyesuaikan inflasi. Itu angka yang konsisten dan stabil selama lebih dari 50 tahun. Bahkan ketika pasar saham crash, ketika kripto runtuh, ketika properti tergoncang, lahan pertanian tetap punya nilai intrinsiknya sendiri karena fungsinya tidak bisa digantikan. Dan sekarang, di tahun 2026, ada satu faktor baru yang membuat ini semakin relevan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai memagari lahan sawah secara regulasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa minimal 87% dari total lahan baku sawah harus ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, atau yang disingkat LP2B. Kalau ditambah dengan cadangan dan infrastruktur, hampir 89% lahan sawah tidak boleh diubah fungsinya. Artinya apa? Artinya, suplai lahan pertanian akan semakin ketat, sementara permintaan terhadap pangan tidak akan pernah berkurang. Ini adalah kondisi dalam logika ekonomi paling dasar akan mendorong nilai lahan ke atas secara struktural dalam jangka panjang. Pemerintah bahkan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,6 triliun di tahun 2026. Angka itu jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Ini menunjukkan bahwa negara sendiri sudah menganggap ketahanan pangan sebagai isu strategis yang tidak bisa ditawar. Sekarang, aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan. Lahan pertanian? Itu kan mahal. Aku tidak punya modal untuk beli lahan pertanian. Dan kamu benar, tidak semua orang bisa langsung beli lahan pertanian dalam skala besar. Tapi ini adalah bagian yang paling sering disalahpahami. Ketika kita bicara aset produktif yang berhubungan dengan pangan, kita tidak selalu bicara tentang lahan ratusan hektar. Skala yang relevan untuk kebanyakan kita jauh lebih kecil dari itu. Punya lahan sekitar 200 meter persegi di belakang atau samping rumah? Itu cukup untuk menanam sejumlah sayuran, cabai, dan bahkan beberapa jenis buah-buahan yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Serius, seorang keluarga dengan lahan 200 meter persegi yang dikelola dengan baik bisa memenuhi antara 30–40% kebutuhan sayuran dan bumbu mereka sendiri. 30–40%. Bayangkan berapa yang bisa kamu hemat kalau harga cabai meledak lagi seperti dulu. Bayangkan betapa tenangnya perasaan kamu ketika kamu tahu bahwa setidaknya ada porsi kebutuhan pangan keluargamu yang tidak tergantung pada harga pasar. Dan ini bukan tentang jadi petani penuh waktu. Ini tentang memiliki lapisan pertama ketahanan pangan untuk keluargamu sendiri. Tapi, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami sebelum mulai bicara soal bertani atau berkebun. Bukan soal lahannya saja, yang jauh lebih penting adalah pengetahuannya. Lahan tanpa pengetahuan adalah lahan yang mubazir, tapi pengetahuan, bahkan tanpa lahan besar pun, bisa diaplikasikan dalam berbagai cara. Dan ini membawa kita ke aset kedua. Bagian 4. Aset kedua. Stok pangan tahan lama yang dikelola dengan cerdas. Ini adalah aset yang paling mudah dimulai hari ini juga. Tidak butuh modal besar, tidak butuh pengetahuan khusus yang rumit, tidak butuh waktu bertahun-tahun, dan justru karena itu banyak orang meremehkannya. Kita bicara tentang apa yang para ahli ketahanan pangan sebut sebagai Household Food Security Buffer, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, stok cadangan pangan yang kamu kelola dengan strategis di rumahmu sendiri. Ini berbeda jauh dengan menimbun. Tolong bedakan dua hal ini. Menimbun adalah membeli dalam jumlah besar secara tiba-tiba, biasanya karena panik, tanpa perencanaan yang jelas dan tanpa memperhatikan rotasi barang. Menimbun bisa merusak pasar dan merugikan orang lain. Membangun stok cadangan yang cerdas adalah proses bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Ini tentang memiliki jumlah stok yang cukup untuk periode tertentu, membelinya secara bertahap dan menggunakannya secara berputar sehingga tidak ada yang terbuang. Ada prinsip yang namanya FIFO, First In, First Out. Dalam bahasa Indonesia, barang yang lebih dulu masuk, lebih dulu dikeluarkan. Artinya, ketika kamu beli bahan makanan baru, taruh di belakang. Yang sudah ada duluan, taruh di depan dan digunakan lebih dulu. Dengan sistem ini, stok kamu selalu segar dan tidak ada yang kedaluarsa atau terbuang. Sekarang mari kita bicara tentang jenis pangan apa yang layak masuk dalam stok jaringan ini. Yang pertama adalah sumber karbohidrat tahan lama. Beras adalah pilihan utama untuk kita di Indonesia. Dalam kondisi penyimpanan yang tepat, di wadah tertutup rapat, terhindar dari kelembapan dan hama, beras bisa bertahan 1–2 tahun bahkan lebih. Selain beras, ada juga jagung pipilan kering, singkong yang sudah dikeringkan atau gaplek, dan tepung-tepungan. Kenapa karbohidrat dulu? Karena karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Tanpa karbohidrat yang cukup, tubuh tidak bisa berfungsi optimal. Di kondisi krisis, prioritas pertama adalah kalori, dan karbohidrat adalah sumber kalori yang paling efisien dan paling tahan lama. Yang kedua adalah sumber protein tahan lama. Di sini kita bicara tentang tempe kering atau tempe yang sudah digoreng dan dikeringkan, ikan asin, teri, kacang-kacangan kering seperti kacang hijau, kacang merah, dan kedelai, serta telur asin. Protein adalah komponen penting untuk menjaga kekuatan fisik dan sistem imun. Dalam kondisi stres fisik dan psikologis yang tinggi, yang biasanya menyertai situasi krisis, kebutuhan protein tubuh justru meningkat. Yang ketiga adalah bumbu dan pelengkap. Ini sering dilupakan tapi sangat penting untuk kualitas hidup. Gula, garam, minyak goreng, kecap, terasi, sambal sachet, dan rempah-rempah kering.
Ini bukan soal kemewahan, ini soal keberlangsungan. Makanan yang tidak enak dalam jangka panjang bisa menurunkan moral dan semangat, dan moral adalah faktor yang sangat menentukan dalam situasi sulit. Yang keempat adalah air bersih. Ini sering diabaikan, tapi sebenarnya adalah prioritas pertama di atas segalanya. Tubuh manusia bisa bertahan beberapa minggu tanpa makan, tapi hanya beberapa hari tanpa air bersih. Miliki setidaknya kapasitas penyimpanan air bersih untuk konsumsi beberapa hari ke depan. Kalau bisa, miliki juga alat penyaring air sederhana sebagai cadangan. Sekarang pertanyaan praktisnya, berapa banyak yang harus disimpan? Standar yang banyak direkomendasikan oleh para ahli ketahanan pangan adalah stok untuk setidaknya 30 hari kebutuhan keluarga. Tapi kalau itu terasa terlalu besar untuk dimulai sekarang, mulailah dari yang bisa. 2 minggu pun sudah jauh lebih baik dari 0. Dan inilah bagian yang sering membuat orang terganjal, merasa harus langsung sempurna, langsung beli semuanya sekaligus, langsung punya stok 3 bulan besok. Itu tidak realistis dan tidak perlu. Cara yang benar adalah bertahap. Misalnya setiap kali belanja bulanan, tambahkan 1 item ekstra ke dalam keranjang belanjaan kamu. Bulan pertama, tambah beras ekstra 5 kg. Bulan kedua, tambah teri dan ikan asin. Bulan ketiga, tambah kacang-kacangan kering. Dalam 6 bulan, tanpa terasa, kamu sudah punya stok yang cukup bermakna dan semuanya dilakukan tanpa membebani keuangan secara drastis. Yang paling penting diingat, stok ini bukan untuk ditimbun dan dilupakan. Stok ini adalah bagian dari kebiasaan hidup yang baru. Kamu gunakan, kamu ganti, kamu putar. Terus-menerus, sehingga stok ini selalu ada, selalu segar, dan selalu siap. Ada satu lagi yang perlu aku tambahkan di sini yang jarang dibahas oleh orang, diversifikasi. Jangan hanya stok satu jenis karbohidrat, jangan hanya mengandalkan satu jenis protein, karena diversifikasi bukan hanya tentang gizi yang lebih seimbang, ini juga tentang manajemen resiko. Apa maksudnya? Kalau kamu hanya stok beras dan suatu hari ada serangan hama gudang yang merusak berasmu, kamu langsung dalam masalah. Tapi kalau kamu juga punya jagung pipilan kering, singkong kering, dan tepung terigu sebagai cadangan, kamu masih punya pilihan. Resiko tersebar, dan kamu tidak bergantung pada satu jenis pangan saja. Ini adalah cara berpikir seperti manajer resiko yang baik, tapi diterapkan di dapur rumahmu sendiri. Jeda, bagian tengah. Kalau kamu masih nonton sampai sini, artinya kamu termasuk orang yang serius, orang yang tidak hanya senang scroll konten ringan, tapi mau duduk dan berpikir tentang sesuatu yang benar-benar penting. Aku mau minta satu hal dari kamu, share video ini ke minimal 1 orang yang menurut kamu perlu mendengar ini. Bisa orang tua, bisa pasangan, bisa teman dekat, karena informasi seperti ini punya nilai lebih ketika kamu tidak sendirian dalam mempersiapkannya. Dan kalau belum, subscribe ke channel Asupan Otak sekarang. Di sini kita bahas konten-konten yang justru jarang dibahas di tempat lain, tapi bisa punya dampak nyata pada kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke aset ketiga. Dan menurut aku, ini yang paling underrated, paling diremehkan, tapi justru paling powerful dari semua yang sudah kita bahas. Aset ketiga, pengetahuan praktis dan jaringan komunitas. Ini adalah aset yang tidak bisa dicuri orang, tidak bisa hilang karena kebanjuran, tidak bisa tergerus inflasi, tidak perlu disimpan di brankas, dan semakin kamu gunakan, semakin bertambah nilainya. Kita bicara tentang 2 hal yang saling terkait erat, pengetahuan praktis dan jaringan komunitas. Mari kita mulai dari pengetahuan praktis. Di dunia modern ini, kita sudah sangat bergantung pada sistem eksternal untuk hampir semua kebutuhan dasar kita. Kita bergantung pada supermarket untuk makanan, bergantung pada restoran untuk masakan, bergantung pada tukang untuk perbaikan rumah, bergantung pada apotek dasar untuk obat-obatan, bergantung pada layanan air pam untuk air bersih. Semua ketergantungan ini tidak buruk dalam kondisi normal. Sistem spesialisasi dan perdagangan adalah fondasi peradaban modern dan sangat efisien. Tapi ketika sistem itu terganggu, bahkan sebagian kecil saja, tiba-tiba kita merasakan betapa rentannya posisi kita. Pengetahuan praktis adalah lapisan pelindung terhadap kerentanan itu. Dan pengetahuan praktis yang paling relevan untuk konteks yang kita bicarakan adalah sebagai berikut. Pertama, kemampuan memasak dari bahan mentah. Ini terdengar sangat sepele, tapi jangan salah.
Ini adalah skill yang sudah semakin langka, terutama di generasi yang tumbuh besar dengan makanan instan dan jasa pesan antar. Kemampuan untuk mengolah bahan mentah seperti beras merah, kacang-kacangan, sayuran segar atau kering, dan protein nabati menjadi makanan yang bergizi dan mengenyangkan adalah skill yang sangat berharga. Kenapa? Karena bahan mentah selalu lebih mudah didapat, lebih murah, dan lebih tahan lama dibanding makanan olahan. Kalau kamu tahu cara memasak beras merah dengan tempe fermentasi buatan sendiri menjadi hidangan yang bergizi, kamu tidak perlu bergantung pada produk-produk olahan yang harganya bisa meledak atau bahkan menghilang dari rak toko. Kedua, kemampuan menyimpan dan mengawetkan makanan secara alami. Ini termasuk fermentasi, seperti membuat tempe, tape, atau kimchi sendiri, penggaraman dan pengeringan untuk ikan dan daging, serta pembuatan asinan sayuran. Teknik-teknik ini bukan sekedar resep masak, ini adalah teknologi pengawetan makanan yang sudah teruji ribuan tahun sebelum ada listrik dan kulkas. Tempe misalnya, banyak orang tidak sadar bahwa membuat tempe dari kedelai itu sebenarnya tidak sulit. Kamu butuh kedelai, ragi tempe, dan kesabaran 24-48 jam. Hasilnya adalah sumber protein berkualitas tinggi yang bisa kamu buat sendiri tanpa bergantung pada produksi pabrik. Ketiga, dasar-dasar bertanam secara organik dan sederhana. Kamu tidak perlu jadi ahli pertanian, kamu tidak perlu punya lahan luas. Yang kamu butuhkan adalah pemahaman dasar tentang tanaman apa yang bisa tumbuh di iklim dan kondisi lokal kamu, bagaimana membuat kompos dari sisa dapur untuk menyuburkan tanah, dan bagaimana mengelola air dan sinar matahari yang tersedia secara optimal. Bayam merah, kangkung, cabai rawit, dan daun bawang adalah contoh tanaman yang bisa ditanam bahkan di polybag di halaman kecil atau balkon apartemen. Tidak butuh lahan besar, tidak butuh banyak modal awal, tapi hasilnya nyata dan bisa mengurangi ketergantungan kamu pada pasar untuk kebutuhan sayur sehari-hari. Keempat, pengetahuan tentang tanaman obat dan herbal dasar. Ini sering diabaikan, tapi sangat relevan. Jahe, kunyit, temulawak, daun sirih, kemangi, sambiloto, semua ini bisa ditanam di rumah dan punya manfaat kesehatan yang sudah terbukti secara ilmiah. Di kondisi di mana akses ke apotik atau fasilitas kesehatan terbatas, kemampuan untuk memanfaatkan tanaman obat lokal bisa sangat menentukan. Sekarang kita bicara tentang jaringan komunitas, dan ini menurut aku adalah aset yang nilainya paling sulit diukur tapi paling nyata dalam kondisi kritis. Ada satu prinsip yang sudah terbukti berulang kali dalam sejarah manusia. Di kondisi sulit, manusia yang bertahan bukan yang paling kuat sendirian, tapi yang paling terhubung dengan komunitas sekitarnya. Ini bukan filosofi abstrak, ini adalah fakta sosiologis yang berulang kali terkonfirmasi dalam berbagai penelitian tentang ketahanan komunitas pasca bencana, pasca konflik, dan pasca krisis ekonomi. Komunitas yang saling mengenal, saling berbagi informasi, dan saling mendukung secara material punya tingkat ketahanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan individu-individu yang terisolasi, meskipun secara individual masing-masing lebih makmur. Contoh konkretnya, bayangkan kamu punya tetangga yang adalah petani. Kamu bantu dia dalam hal tertentu, bisa dalam bentuk tenaga, informasi, atau bahkan pinjaman alat. Dia bisa membantu kamu mendapatkan hasil panen segar langsung dari kebunnya ketika pasar sedang kacau. Itu adalah pertukaran nilai yang tidak melibatkan uang, tidak melibatkan sistem distribusi formal, dan bisa berjalan bahkan ketika semua sistem normal sedang tidak berfungsi. Atau bayangkan kelompok arisan di kampungmu. Biasanya arisan hanya tentang uang berputar, tapi bayangkan kalau arisan itu berkembang menjadi komunitas yang juga berbagi benih tanaman, berbagi hasil panen, berbagi pengetahuan tentang cara menyimpan makanan, dan berbagi sumber daya di saat dibutuhkan. Itu adalah bentuk ketahanan komunal yang sangat kuat. Di beberapa daerah di Indonesia, model seperti ini sudah berjalan dengan nama yang berbeda-beda, lumbung desa, kelompok tani, koperasi pangan, dan penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki sistem seperti ini jauh lebih resilient, jauh lebih tahan guncangan dibandingkan komunitas yang sepenuhnya bergantung pada pasar formal. Jadi apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? Mulai dengan mengenal tetangga-tetangga terdekat kamu lebih baik, ketahui siapa yang punya keahlian apa, siapa yang punya lahan, siapa yang bisa memasak dengan baik, siapa yang punya pengetahuan medis dasar, siapa yang punya jaringan supplier barang tertentu. Informasi tentang kapabilitas orang-orang di sekitar kamu adalah modal jaringan yang sangat berharga, dan membangunnya tidak butuh modal finansial sama sekali, hanya butuh waktu, niat, dan ketulusan untuk berinteraksi. Bagian 6. Cara memulai secara praktis. Langkah konkret yang bisa kamu lakukan minggu ini. Kita sudah membahas 3 aset utama, sekarang saatnya kita bicara tentang eksekusi.
karena informasi tanpa tindakan tidak akan mengubah apa-apa. Aku akan berikan kamu panduan yang sangat konkret, bukan yang general dan abstrak, tapi yang bisa kamu mulai lakukan bahkan minggu ini. Langkah pertama, audit kondisi rumah tanggamu sekarang. Sebelum kamu beli apapun atau lakukan apapun, kamu perlu tahu posisimu sekarang. Pergi ke dapur, buka semua lemari, kulkas, dan tempat penyimpanan. Catat apa yang ada, berapa banyak, dan kapan tanggal kadaluarsanya. Setelah itu, jawab beberapa pertanyaan ini dengan jujur. Apakah kalau besok semua toko tutup selama 1 minggu, apakah keluargamu bisa makan dengan layak? Apakah kamu punya sumber air bersih cadangan selain dari keran? Apakah ada anggota keluarga dengan kebutuhan pangan khusus, misalnya balita, lansia, atau penderita penyakit tertentu yang sudah kamu pertimbangkan dalam perencanaan ini? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan gambaran jelas tentang apa yang perlu diprioritaskan, dan dari situlah kamu mulai. Langkah kedua, buat rencana stok bertahap. Berdasarkan audit yang sudah kamu lakukan, buat daftar barang yang ingin kamu stok. Prioritaskan berdasarkan kebutuhan kalori dan nutrisi dasar keluargamu. Formula sederhana untuk memulai, hitung berapa jumlah beras yang keluargamu habiskan dalam 1 bulan, kemudian beli ekstra 1 bulan lebih dari biasanya. Itu adalah langkah pertama yang paling sederhana dan paling berdampak langsung. Lakukan hal yang sama untuk sumber protein, teri, ikan asin, kacang-kacangan kering, dan untuk bumbu-bumbu dasar, saram, gula, minyak, kecap. Beli secara bertahap, tidak perlu sekaligus, dan selalu perhatikan tanggal kadaluarsa. Beli yang punya masa kadaluarsa paling panjang, beli yang lebih dulu kadaluarsa untuk digunakan lebih dulu, dan selalu rotasi. Langkah ketiga, mulai menanam sesuatu. Ini tidak harus langsung besar. 1 polybag cabai rawit di teras sudah merupakan langkah yang berarti. 1 pot tanaman kangkung atau bayam sudah memberikanmu setidaknya pengalaman dasar tentang bagaimana tanaman tumbuh. Mulailah dengan tanaman yang paling mudah dan paling berguna. Cabai rawit bisa tumbuh di pot kecil, butuh 3 bulan untuk panen pertama, kangkung bisa panen dalam 3 minggu, dan daun bawang sangat mudah tumbuh dan bisa dipanen berulang kali. Kalau kamu belum pernah menanam sama sekali, mulai dari 1 tanaman dulu, pelajari siklus hidupnya. Rasakan kepuasan ketika kamu bisa memetik hasil dari tanamanmu sendiri. Itu akan membangun motivasi untuk terus berkembang. Langkah keempat, bangun 1 skill baru yang relevan. Pilih 1 skill dari daftar yang sudah kita bahas sebelumnya dan mulai pelajari. Bisa memasak dari bahan mentah, bisa fermentasi sederhana seperti membuat tempe atau yogurt, bisa berkebun organik, atau bisa dasar pertolongan pertama. Internet penuh dengan tutorial gratis. YouTube penuh dengan panduan step by step. Pilihlah 1 skill, dedikasikan 1 jam seminggu untuk belajar, dan praktikan apa yang dipelajari. Dalam setahun, dengan cara ini, kamu akan punya 12 skill baru yang relevan untuk ketahanan hidupmu. Itu adalah transformasi yang luar biasa. Langkah kelima, investasi dalam komunitas. Dalam 1 bulan ke depan, coba kenali setidaknya 2 tetangga yang sebelumnya belum terlalu kamu kenal. Bisa dengan cara sesederhana mengajak bicara di depan rumah atau mengajak ngopi bersama. Dalam percakapan itu, kamu tidak perlu langsung membahas soal krisis pangan atau persiapan krisis. Itu bisa terkesan berlebihan kalau terlalu dini. Cukup mulailah dengan mengenal mereka sebagai manusia. Apa pekerjaan mereka? Apa hobi mereka? Apa yang mereka tahu dan bisa lakukan? Dari situ, koneksi akan tumbuh secara alami. Dan ketika saatnya tiba, koneksi itulah yang akan punya nilai lebih dari apapun yang kamu simpan di dalam brankas. Bagian 7. Menjawab pertanyaan dan gebrakan yang sering muncul. Aku ingin luangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sudah muncul di pikiranmu selama video ini berlangsung, karena aku tahu bahwa tidak semua hal yang sudah aku sampaikan akan langsung terasa masuk akal untuk semua orang. Pertanyaan pertama, ini bukan tanda-tanda krisis yang serius kan? Pemerintah bilang stok pangan aman. Betul. Stok pangan nasional memang saat ini relatif aman. Cadangan beras di Bulog per Maret 2026 mencapai 4,24 juta ton. Itu angka yang signifikan. Dan pemerintah memang sedang bekerja keras untuk menjaga ketahanan pangan nasional, termasuk dengan menggelontorkan anggaran Rp164,4 triliun
untuk sektor ini di tahun 2026. Tapi ada yang perlu kamu pahami. Ketahanan pangan tingkat nasional tidak otomatis menjadi ketahanan pangan di tingkat rumah tanggamu. Stok nasional yang besar bisa jadi tidak terdistribusi secara merata sampai ke level mikro, sampai ke warung di dekat rumahmu, sampai ke pasar tradisional di kampungmu, ketika ada gangguan logistik regional, bencana alam lokal, atau guncangan lainnya. Dan fenomena El Niño yang diperkirakan berlanjut hingga Juli 2027 adalah variabel ketidakpastian yang sangat nyata. Produksi padi nasional yang diprediksi turun 2 tahun berturut-turut adalah fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kesiapan di tingkat rumah tangga bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Justru sebaliknya, ini adalah cara kita sebagai warga yang bertanggung jawab untuk tidak menambah beban sistem distribusi nasional di saat kondisi darurat. Pertanyaan kedua, bukankah ini berlebihan, kayak orang paranoid? Aku mengerti kenapa pertanyaan ini muncul, karena memang ada stigma sosial yang melekat pada orang-orang yang mempersiapkan diri untuk kondisi tidak pasti. Tapi coba balikan perspektifnya. Apakah kamu punya asuransi kendaraan? Apakah kamu punya BPJS Kesehatan? Apakah kamu punya dana darurat di rekening tabungan? Semua itu adalah bentuk persiapan terhadap kemungkinan buruk yang mungkin tidak pernah terjadi, tapi kamu tidak dianggap paranoid karena memilikinya. Justru kamu dianggap bijak dan bertanggung jawab. Memiliki stok pangan cadangan dan pengetahuan dasar ketahanan hidup adalah versi yang sama dari logika itu, hanya diterapkan pada domain yang berbeda. Bedanya adalah orang yang paranoid bereaksi berlebihan dan tidak rasional. Orang yang siap bertindak berdasarkan data, analisis yang jernih, dan perencanaan yang proporsional. Kita bicara tentang yang kedua. Pertanyaan ketiga, kalau semua orang melakukan ini, bukannya malah menciptakan kepanikan dan kelangkaan di pasar? Ini adalah pertanyaan yang cerdas dan menunjukkan bahwa kamu berpikir secara sistemik. Jawabannya, tidak, kalau dilakukan dengan cara yang benar. Perbedaannya ada pada caranya. Stok cadangan yang dibangun secara bertahap, dalam jumlah yang proporsional dengan kebutuhan keluarga, menggunakan sistem rotasi FIFO, itu tidak akan mengganggu pasar. Itu hanya berarti kamu tidak perlu panik buying di saat harga sedang naik atau stok sedang menipis, yang justru akan mengurangi tekanan permintaan berlebihan di saat kritis. Yang berbahaya adalah panik buying, pembelian mendadak dalam jumlah besar dalam waktu singkat karena panik. Itulah yang menciptakan kelangkaan semu dan harga yang meledak. Tapi kalau kamu sudah punya stok terlebih dahulu, kamu tidak perlu panik buying. Kamu sudah tenang karena kamu sudah siap. Dan ketenangan itulah yang justru membantu menstabilkan pasar.